Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ilmiah. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 6, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Alawiyah dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh F3. Dalam hal ini saya akan membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yakni sejarah tarekat Alawiyah, yang kedua yakni tokoh-tokoh tarekat Alawiyah, yang ketiga silsilah tarekat Alawiyah, dan yang terakhir yakni doktrin-doktrin tarekat Alawiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas pembahasan yang pertama, yakni sejarah tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini termasuk ke dalam 41 tarekat Mu'tabaroh yang tersebar di dunia Islam, yang mana berasal dari kota Hadramaut, Yaman Selatan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tarekat Alawiyah, maka tidak lepas dengan sejarah Ba'alawi atau keluarga Alawi. Siapakah keluarga Alawi? Keluarga Alawi ini termasuk keluarga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu ada seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau tinggal di Basrah, Irak pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah dengan khalifah yang bernama Al-Muhtadi. Nah, pada saat itu terjadi peperangan dan kekacauan baik dari politik maupun dari agamanya, dan peperangan yang disebabkan oleh kaum Zing dan Koromito, sehingga menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Melihat kejadian tersebut, maka warganya memutuskan untuk berhijrah meninggalkan kota Basrah. Begitu halnya dengan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau berhijrah dengan membawa 70 pengikutnya dan satu orang anaknya yang bernama Abdullah, yang sudah berganti nama menjadi Ubaidillah. Beliau berhijrah dari kota Basrah ke Madinah, lalu ke kota Makkah, dan yang terakhir yakni ke Hadramaut, Yaman Selatan. Sesampainya di kota Hadramaut, desa pertama yang ia kunjungi yakni desa Hajrain, lalu pindah kembali ke Bani Jusai, dan yang terakhir yakni ke desa Husyaisyah. Di sana beliau menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga pada akhirnya beliau wafat pada tahun 345 Hijriah dan dimakamkan di desa Husyaisyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ketika berhijrah mengajak anaknya yang bernama Ubaidillah. Nah, menurut sejarah, Ubaidillah ini memiliki 3 anak yang bernama Basri, Jadid, dan Alawi. Ketiga keturunannya tersebut yang masih bertahan hingga sekarang yakni dari keturunan Alawi. Sedangkan dari Jadid dan Basri sudah terputus pada abad ke-6 Hijriah. Maka dari itu, keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir tinggal keturunan Alawi yang biasa dikenal hingga saat ini yakni Ba'alawi. Nah, setelah kita mempelajari mengenai sejarah Ba'alawi atau keluarga Alawi, sekarang kita berbicara mengenai sejarah tarekat Alawiyah. Pada mulanya, tarekat ini hanyalah sebuah tradisi kelompok Ba'alawi atau keluarga Alawi yang dipelopori oleh Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dan nama Alawiyah pada tarekat ini diambil dari nama anak beliau yang bernama Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga nasabnya agar tetap terjaga hingga nenek moyangnya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai pembeda dari kedua saudaranya yang bernama Basri dan Jadid. Maka dari itu, tarekat Alawiyah tidak lepas dari jasa-jasa beliau dan para keturunan Ba'alawi yang mana mereka merupakan embrio tarekat Alawiyah. Hingga pada akhirnya terdapat seorang keturunan Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi atau masyhur dengan sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau bermaksud untuk mengembangkan tradisi Ba'alawi menjadi sebuah tarekat yang besar. Keinginan tersebut terrealisasikan ketika beliau mendapatkan ijazah dari gurunya yang bernama Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Beliau memadukan antara tradisi dari Ahlul Bait dengan tradisi tarekat yang dibawa oleh gurunya yang bernama Abu Madian Al-Maghribi, yang mana keduanya bersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
hingga pada akhirnya jadilah sebuah tarekat yang bernama Tarekat Alawiyah. Perlu kita ketahui bahwasanya Tarekat Alawiyah ini memiliki ciri khusus yang mana berbeda dengan tarekat pada umumnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yakni dari anggotanya. Pada mulanya, tarekat ini itu beranggotakan para sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tetapi lambat laun mulai dibuka untuk kalangan umum yang bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yakni ijazah nasab. Tarekat Alawiyah ini memiliki keistimewaan yang mana tidak perlu berguru kepada orang lain untuk mendapatkan nasab hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari ahlul baitnya sudah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari anak ke ayah ke kakek hingga nenek moyangnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yakni zikir dan wiridnya. Dalam tarekat Alawiyah, pengamalan zikir dan wirid itu termasuk mudah. Berbeda halnya dengan tarekat yang lainnya yang terkesan sulit. Itu kenapa? Dikarenakan fokus kepada amalia dan akhlak manusia. Yang keempat, yakni dalam hal talqin, bayat, dan ijazah. Dalam tarekat Alawiyah ini, ketiga hal tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan afdoliyah saja. Jadi, apabila ketiga hal tersebut tidak dilakukan oleh para pengikutnya, juga tidak apa-apa. Pembahasan yang kedua, yakni tokoh-tokoh tarekat Alawiyah. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan dua tokoh utama, yakni Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Abdullah Al-Haddad. Tokoh pertama yakni Muhammad bin Ali atau masyhur dengan sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam. Nama lengkap beliau yakni Muhammad bin Ali bin Muhammad Shaib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abu Talib bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 574 Hijriah atau 1154 Masehi di kota Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau merupakan seorang ahli agama, terutama dalam bidang fikih dan tasawuf. Yang kedua yakni Abdullah Al-Haddad. Nama lengkap beliau yakni Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir pada tahun 1044 Hijriah atau 1636 Masehi di kota Tarim, Yaman Selatan. Kehadiran beliau sudah membawa warna baru kepada tarekat Alawiyah. Beliau pernah berkata bahwasanya tarekat Alawiyah ini merupakan tarekat Ashab Al-Yamin atau tarekat yang beranggotakan orang-orang yang menyibukkan diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Karya beliau yang sangat masyhur hingga sekarang yakni Rotibul Haddad. Pembahasan yang ketiga yakni silsilah tarekat Alawiyah. Silsilah tarekat Alawiyah terbagi menjadi dua, yakni silsilah dari Ahlul Bait, yang kedua dari gurunya yang bernama Abu Madian Al-Maghribi. Silsilah yang pertama yakni dari jalur Ahlul Bait atau leluhurnya, yakni Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shaib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Talib bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah yang kedua yakni berasal dari jalur gurunya yang bernama Abu Madian Al-Maghribi. Silsilahnya Muhammad bin Ali bin Abu Madian Syu'ab Al-Maghribi bin Abi Ya'za bin Abi Hasan bin Harazim bin Abu Bakar bin Abdullah ibn al-Arabi bin Imam Al-Ghazali bin Imam Al-Haramain bin Muhammad Al-Juwaini bin Abu Talib Al-Maki bin Abi Bakar Ashibli bin Al-Junaidi bin Muhammad bin Sari As-Saghati bin Ma'ruf Al-Kharki bin Dawud At-Tai bin Habib Al-Ajami bin Hasan Al-Basri bin Ali bin Abi Talib bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang keempat yakni doktrin-doktrin tarekat Alawiyah. Dalam hal ini ada dua doktrin tarekat Alawiyah. Yang pertama yakni wiridnya. Abdullah Al-Haddad memiliki 4 wirid utama. Yang pertama yakni Miftahus Sa'adah wal Falahi fi Adkaril Asai was Sabah.
yakni berupa doa yang dinisbatkan kepada para tokoh tarekat Alawiyah. Wirid ini terbesar dan terluas. Yang kedua yakni An-Nidhi As-Shighar fi Adhkari Asbahi wal Masa. Wirid ini juga sangat luas penyebarannya. Yang ketiga yakni Hizun bil Fathi wan Nasir. Hizb ini dibaca setelah salat subuh setiap hari atau bisa juga pada hari Jumat dan Senin. Hizb ini dinamakan sebagai Wirdul Latif. Dan yang keempat yakni Rotibul Haddad. Ketika berbicara tentang waktu, tarekat Alawiyah biasanya ada 3 waktu, yakni harian, mingguan, dan juga bulanan. Wirid harian yakni membaca istighfar 100 kali, sholawat ummi 100 kali, membaca kalimat nafi isbat 100 kali, dan diakhiri bacaan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dibaca 20 kali, membaca kalimat La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 100 kali, membaca tasbih 100 kali, membaca kalimat Ya Latif 129 kali, dan membaca kalimat Ya Hafid 99 kali. Agenda mingguan biasanya diisi dengan kegiatan para penganut tarekat Alawiyah yang mengadakan khataman atau penyempurnaan zikir yang telah diberikan oleh mursyid. Sedangkan agenda bulanan kita ambil contoh pada daerah Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Para anggota tarekat Alawiyah di sana mengadakan pengajian di masjid yang rangkaian kegiatannya terdiri dari bacaan sholawat, tawasul, dan kemudian pengajian inti yang berisi tema syariat agama Islam yang disampaikan oleh khilafah tarekat Alawiyah yang kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah saat pengajian telah usai. Yang kedua yakni zikir. Dalam tarekat Alawiyah, zikir dilakukan dengan posisi duduk bersila dan dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun kecil, kemudian menghadap kiblat, menundukkan kepala dan bersikap tenang. Kemudian pikiran hanya dipusatkan kepada Allah semata dan meyakini bahwa Allah Maha Besar dan merasa bahwa diri ini sangat kecil di hadapannya. Zikir terbagi menjadi 2, yakni zikir jahar atau zikir yang dilafalkan dan zikir sir atau zikir di dalam hati. Dalam tingkatan makom, zikir terbagi menjadi 3 tingkat yang tergantung pada kondisi hati seorang salik. Yang pertama yakni ahli ghaflah atau lalai. Orang-orang yang berada dalam golongan ini melakukan zikir hanya semata-mata sebagai formalitas belaka. Yang kedua yakni ahli suluk. Pada golongan ini bisa dikatakan bahwa orang-orangnya sudah bisa istiqomah dalam berzikir, yang artinya hatinya juga senantiasa mengikuti zikir lisannya. Yang terakhir yakni ahli khawas. Golongan ini ditempati oleh para sufi yang telah mampu menangkap setiap detakan batin yang terjadi di dalam dirinya. Menurut golongan ini, zikir sudah menjadi bagian dari hidupnya. Selain 2 doktrin tersebut, ada pula ajaran konsep ketaatan dalam tarekat Alawiyah. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yakni zuhud. Seorang salik yang batinnya senantiasa taat kepada Allah, maka ia akan sangat berzuhud dan sangat senang dalam urusan akhirat, senantiasa untuk bermuhasabah dan menambahkan ilmu dari Allah. Orang yang berzuhud akan selalu merasa membutuhkan Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Bentuk ketaatan selanjutnya yakni sabar. Maksud dalam tarekat ini yakni sabar bersama Allah yang meliputi menaati hukum Allah, menaati berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan juga menaati apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketaatan yang terakhir yakni ikhlas dan jujur. Maksud dari konsep ini yakni ikhlas dan jujur dalam meningkatkan dan menguatkan sikap istiqomah kepada Allah, dan juga ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu dan menjalani ma'rifat akan meningkatkan akselerasi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.